Shalom. Senang sekali bisa hadir dan melayani pada sore hari ini. Terima kasih untuk Pastor Yosua Yongki dan Ibu untuk kesempatan yang telah dipercayakan. Saya baru mengikuti General Assembly dari Church of God yang merupakan mitra dari Gereja Bethel Indonesia. Acara itu diadakan di San Antonio, Texas. Dari Indonesia kita ada 15 orang lebih kurang. Sebagian sudah kembali, tapi kemudian kami melanjutkan perjalanan ke tempat ini. Saya dan istri, Ibu Lena, dan ada Ibu Pendeta Yunike Mesa yang adalah ketua wanita dari Sinode GBI. Dan acara di Texas itu diikuti kira-kira 5.000 orang lebih, hamba Tuhan dan istrinya. Saya juga baru lihat sehabis pandemi ini, pertemuan yang paling besar mungkin yang saya ikuti dengan 5.000 orang selama 5 hari ya. Dan kebanyakan di sini rupanya nggak pakai masker, saudara. Jadi yang pakai masker orang Indonesia rupanya. Tapi puji Tuhan kita sehat oleh anugerahnya. Tadi sepagi saya melayani di Philadelphia dan sore ini di tempat ini. Haleluya. Baik, sore ini saya akan menyampaikan firman dengan judul kekuatan di tengah kesulitan. Kekuatan di tengah kesulitan. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 4 dan ayat 5, lalu disambung dengan ayat 11 dan ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dan setelah sadar, ayat 11, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang yang berkumpul dan berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan dan penderitaan seringkali dialami oleh orang yang percaya. Alkitab berkata bahwa Herodes menyuruh orang untuk menangkap Yakobus dan memenggal kepalanya. Dan kemudian dia juga menyuruh orang menangkap Petrus dan memasukkan di dalam penjara. Supaya selepas Paskah dia juga mengalami hukuman yang sama, hukuman mati. Kesulitan bisa kita alami, tetapi saya percaya ketika kita meneladani apa yang dilakukan jemaat, Alkitab berkata jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah, maka mujizat bisa terjadi. Tuhan bisa mengutus malaikat untuk melepaskan Petrus dari penjara. Yang pertama di sini saya melihat the power of prayer. Kekuatan dari doa. Ketika jemaat berdoa, Petrus lepas daripada penjara. Doa menghubungkan kita yang terbatas dengan kuasa Allah yang tanpa batas. Doa akan meneguhkan hati yang bimbang. Doa akan menghasilkan mujizat. Masa kini ada banyak tantangan yang kita hadapi. Pandemi COVID-19, krisis ekonomi, peperangan yang dikhawatirkan menyebabkan inflasi di banyak negara. Dan juga masalah-masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Itu seringkali menerpa kita. Disinilah dibutuhkan kekuatan doa untuk kita mengatasi semuanya. Dan saya yakin kalau di dalam hidup saudara ada mesbah doa di keluarga kita masing-masing. Sebesar apapun kesulitannya, kita akan melihat Tuhan memberikan pertolongan. Percayakah saudara, masalahmu yang terbesar akan menjadi mujizatmu yang terbesar. Persoalan saudara yang paling hebat akan menjadi mujizat terhebat yang pernah engkau alami. Ketika kita menghubungkan diri kita yang terbatas dengan doa.
Ketika Musa berdoa, Laut Merah terbelah menjadi dua. Ketika Daniel berdoa, mulut singa menjadi terkatup. Ketika Yesus berdoa, Lazarus yang mati dibangkitkan. Kalau saudara berdoa, ada jawaban Tuhan yang akan diberikan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Beberapa waktu yang lalu saya dan istri ada di Jakarta bersama dengan anak kami yang paling kecil, dan kami makan di Plaza Indonesia, itu dekat Bundaran Hotel Indonesia. Jadi makan di sana, setelah selesai anak saya bilang, "Pi, jangan langsung pulang. Kita jalan dulu nurunin perut," katanya. Ya oke, ya saudara, jadi kita jalan ke mall itu, branded semua kan barang-barangnya. Kalau saudara ada yang tahu di Jakarta, jadi bagus-bagus untuk dilihat, kurang bagus untuk dibeli, begitu saudara. Nah setelah jalan-jalan, saya bilang udahlah kita balik aja yuk. Lalu kita menuju tempat parkir. Jadi kita belok ke arah kanan, karena ke arah kanan itu keluar nanti kita ke tempat parkir. Tiba-tiba lagi kita sedang jalan, ada orang panggil nama saya, "Pak Rubin," katanya. Saya menengok ke belakang, ada sepasang suami istri memanggil kami, agak sulit mengenali wajahnya karena banyak orang sekarang kan pakai masker, jadi siapa ini ya? Lalu dia bilang, "Pak, saya dulu asal Tasikmalaya, istri saya lahir di Tasik, saya cukup lama di sana. Ayah saya, papa, mama saya ini." "Oh iya, saya tahu. Sekarang kamu tinggal di mana?" "Oh saya di Jakarta, Pak." "Oh ya, anak udah berapa?" Saya bilang, "Aduh, kami udah nikah 7 tahun tapi kita belum dikaruniai anak oleh Tuhan." Lalu saya bilang, "Mau saya doakan?" "Oh mau, tapi di mana doanya?" "Di sini aja." Ya karena memang banyak orang lalu lalang begitu ya. Tapi masalahnya saya nggak kenal mereka, mereka juga nggak kenal saya kan, yang lewat-lewat itu biarin aja. Jadi saya doa, saya tumpang tangan, saya mohon belas kasihan Tuhan, mohon anugerah Tuhan. Amin. Selesai, kita pulang. Hampir 1 bulan kemudian dia cari nomor HP saya, dan akhirnya dia pakai WhatsApp lalu tulis, "Pak Rubin Adi, terima kasih. Saya beberapa hari yang lalu check up untuk istri saya dan dokter menyatakan positif hamil." Haleluya. Saya percaya dia akan segera melahirkan karena itu jawaban doa. Kalau kami enggak belok ke kanan tapi beloknya ke kiri, enggak ketemu tuh saudara sekalian. Ketika kita belok ke kanan, ketemu berdoa, Tuhan menyatakan kuasa. Bukan karena doa kitanya yang hebat, tapi saya mau bilang, kalau saudara percaya rencana Tuhan, selalu ada perjumpaan ilahi. Tidak ada peristiwa yang kebetulan di dunia ini. Dan kalau kita di tengah pertemuan atau apapun, saudara berdoa kepada Tuhan, ada kuasa mujizat yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin saya pernah saksikan di jemaat ini bahwa satu kali karena perkembangan jemaat kami di kota Bandung, saya pernah berdoa, "Tuhan berikanlah sebidang tanah yang luas untuk kami bisa membangun gedung gereja yang memuat ribuan orang sekali kebaktian. Tapi saya nggak punya uang, saya nggak tahu tempatnya di mana, tapi bagimu tidak ada yang mustahil." Beberapa hari kemudian ada jemaat yang memberitahu ada sebidang tanah yang cukup luas, waktu itu hampir 1 hektar yang akan dijual. Saudara kita rapat, para pengurus bingung karena kami nggak punya uang. Tapi saya bilang harus sehati. Kalau suami istri sehati, kalau pendeta sama pengurus sehati, mujizat akan dinyatakan. Jadi saudara sekalian, kita doa, lalu hari Minggu saya sampaikan hal ini kepada jemaat. Jemaat mulai mengumpulkan persembahan janji iman, tapi biayanya atau dana itu masih sangat jauh dengan jumlah yang ada. Tapi dalam ibadah terakhir sore seperti ini, saudara-saudara, ya saya khotbah. Saudara, kita mau bangun gereja untuk bisa muat ribuan jemaat sekali ibadah. Mari kita menabur untuk Tuhan.
Ada satu orang tamu dari luar kota, nggak pernah datang ke gereja kami. Setelah itu juga nggak pernah hadir lagi di gereja kami. Dia ada keperluan khusus yang dia sedang lakukan. Dan karena nggak bisa pulang ke Jakarta, dia tanya kepada satu orang, kita kebaktian di mana ini ya sore? Oh, di gerejanya Pak Rubin aja. Jadi dia datang juga agak terlambat karena jam ibadah nggak terlalu tahu dengan tepat, duduk paling belakang, tapi dia tulis di secari kertas, Pak Rubin Adi, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Itu jumlahnya gede loh saudara sekalian. Saya pikir kita harus hutang ke bank dibayar dengan bunga yang mahal selama bertahun-tahun. Hanya 4 hari kemudian saya ketemu lagi dengan dia. Dia serahkan beberapa lembar cek, semuanya lunas. Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat. Datang terlambat, duduk paling belakang, memberi paling radikal. Sejak itu saya tidak pernah meremehkan orang yang duduk di bangku paling belakang. Sebab siapa tahu dia penyumbang yang terbesar, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Nah, akhirnya kami membangun gedung gereja dan izinnya memang sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada 5 lantai, saudara, dari gedung gereja itu. Hall utamanya bisa muat kalau dipadatkan kira-kira 3.000 orang. Dan kita bisa pakai 4 kali ibadah. Sekarang habis pandemi baru 3 kali ibadah. Tapi saya bersyukur orang mulai balik lagi, saudara. Ya, di dalam ibadah-ibadah on-site juga. Kita beri nama Stairway from Heaven. Tangga dari sorga. Arsiteknya bilang Stairway to Heaven. Saya bilang enggak, Stairway to Heaven itu lagu Led Zeppelin. Lagi pula Stairway from Heaven to Heaven itu adalah usaha manusia, usaha agama dari bawah, dari tanah ingin mencapai Allah. Anugerah, grace, kasih karunia adalah dari atas. Tuhan telah mengulurkan tangan untuk manusia. Saudara, semua bisa terjadi ketika kita berdoa dengan segenap hati. Apa yang menjadi masalah saudara? Pergumulan saudara. Pengalaman kita mungkin berbeda. Tapi kita punya Allah yang sama. Allah yang masih sanggup mendengar doa. Saudara, jangan pikir ibadah ini hanya ketemu satu dengan yang lain. Kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan kalau engkau percaya, engkau berdoa hari ini, engkau pulang, mujizat mengejar saudara. Pertolongan Tuhan akan dinyatakan kepada kita yang percaya kepada Dia. The power of prayer. Itu luar biasa. Nah, selanjutnya ayat 6 berkata demikian. Pada malam, Kisah Rasul 12 ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di depan muka pintu. Sebelum Petrus dihukum mati keesokan harinya, malam itu Petrus tidur nyenyak sampai dia pikir dia mimpi, saudara-saudara, ketika malaikat datang. Aneh juga ini orang. Kalau saudara tahu besok saudara mati, kira-kira malam ini bisa tidur nyenyak enggak? Kan enggak mungkin, apalagi bapak-bapak. Aduh, kalau tahu besok mati dia pesan-pesan. Dan yang dia pesan paling keras adalah istrinya, kamu kawin lagi enggak? Awas ya kalau kamu kawin lagi, ku hantui kau, gitu saudara. Tapi Petrus tahu besok dia akan dihukum mati, dia tidur nyenyak. Kenapa? Karena Petrus beriman kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tidak ada selembar rambut jatuh dari atas kepala kita kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Dia pegang janji Tuhan. Dia tidak lihat kondisi luar. Dia bilang, Tuhan, engkau pernah janji kepada saya. Dan walaupun kelihatannya kondisinya tidak seperti yang kau janjikan, aku tetap percaya janjimu. Janjinya apa? Yohanes 21 ayat 18. Setelah Yesus menanyai Simon 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 18, Yesus bilang begini,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengelurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Petrus ngomong gini, Tuhan, engkau kan pernah ngomong sama saya di tepi danau Galilea. Waktu aku muda, aku pergi kemana saja aku mau. Tapi nanti waktu aku sudah tua, para musuh Injil akan mengikat tanganku. Dan aku akan mati, martir bagi Kristus. Masalahnya aku belum tua sekarang Tuhan, aku masih muda. Saya paling masih ABG, aku baru gocap. Jadi saya nggak tahu caranya gimana, tapi saya yakin karena saya belum tua, Tuhan akan menolong saya. Saya tidak akan dibunuh dengan pedang. Entah pedangnya tiba-tiba berubah jadi karet, itu urusan Tuhan. Cara Tuhan saya nggak campuri, tapi saya yakin janji Tuhan itu benar. Saudara boleh mengalami bermacam-macam masalah, tapi pegang janji firman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Dengan Allah kita lakukan perbuatan gagah perkasa, karena Dia sendiri akan menginjak para lawan kita. Dengan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Pegang janjinya. Kita tidak hidup dari penjelasannya Tuhan, tapi kita hidup dari janjinya Tuhan. Kita kadang-kadang suka nanya Tuhan, why me Lord? Kenapa begini, kenapa begitu? Tuhan kalau ditanya-tanya gitu, suka nggak jawab loh saudara. Benar kan? Kenapa? Karena Dia Allah yang berdaulat. Dia tidak harus menjawab pertanyaan saudara. Berdaulat artinya kalau Dia mau ngomong, Dia ngomong. Tapi kalau Dia nggak mau ngomong, Dia nggak akan ngomong. Dan Tuhan seringkali ngerti bahwa kita ini walaupun sudah dijelaskan gak mau ngerti juga. Itu sebabnya percaya janji Tuhan bukan hidup dari penjelasannya. Nah, jadi Simon Petrus tidur, ngorok karena dia pegang janji Tuhan. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan dari Amerika sini namanya T.L. Osborne. Dia dikarunia Tuhan pada masa hidupnya karunia kesembuhan ilahi. Dia bilang, kalau Anda sakit, ada 3 perkataan yang harus Anda perhatikan. Pertama, apa kata gejala penyakit itu? Panas dingin, flu, pusing-pusing. Yang kedua, apa kata firman Tuhan? Firman berkata, aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup dan aku akan memuliakan Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Dan yang ketiga yang paling penting, apa kata Anda? Kalau saudara mengiyakan apa kata gejala penyakit, engkau akan sakit. Tapi kalau engkau mengiyakan apa kata firman Tuhan, jadilah seperti yang engkau percaya. Nah di sini saya melihat kuasa kedua, the power of faith, kekuatan atau kuasa iman. Iman bukan hanya percaya di dalam hati, tetapi membuat kita harus take action, melakukan tindakan. Ketika Yesus berjalan di atas air dan Simon berkata, jika engkau Yesus suruh aku jalan di atas air. Tuhan bilang, mari datang kemari. Dan Petrus harus melangkah keluar dari perahunya yang nyaman, berjalan dengan iman. Selama dia tidak melangkah, dia tidak akan berjalan di atas air. Saya mau katakan ada 2 cara mujizat Tuhan lakukan. Pada zaman Musa ketika ada laut membentang menghalangi mereka, maka Musa berdoa mengangkat tongkat, laut terbelah menjadi 2, mujizat terjadi, baru mereka jalan. Tapi generasi penerusnya Yosua ketika dihadang oleh sungai Yordan yang sedang meluap banjir, maka dia tidak mengangkat tongkat lalu sungainya terbelah menjadi 2. Dia menyuruh imam-imam mengangkut tabut perjanjian. Dan ketika mereka mencelupkan kaki berjalan di sungai itu, sungainya baru belah. Artinya begini, ada waktunya saudara
Ketika menghadapi masalah berdoa, Tuhan nyatakan mujizat, baru saudara melangkah. Tapi pada masa kini seringkali setelah berdoa kita belum lihat mujizat. Setelah saudara take action, melangkah dengan iman, baru mujizatnya akan terjadi. Saudara-saudara, inilah the power of faith yang kita harus miliki dalam kehidupan. Saudara mau memiliki iman yang teguh di tengah hidup yang penuh dengan badai? Bagaimana caranya? Alkitab berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tiap hari baca Alkitab, rajin-rajin mendengarkan firman Tuhan secara live, lewat YouTube dan sebagainya. Karena itu akan membangun iman kita. Saya mau bilang pada masa kini ada banyak orang menganggap bahwa iman itu sama dengan cara berpikir positif. Pada dua hal ini sangat berbeda, saudara. Iman dasarnya dari Alkitab. Cara berpikir positif dasarnya dari buku psikologi populer yang dijual di toko buku sekuler. Kata-kata motivasi itu baik untuk menguatkan semangat kita. Tapi menjelang ajal sebelum mati, orang bisa membedakan kualitas hebatnya firman yang membangkitkan iman dengan kata-kata motivasi seorang motivator. Ada jemaat sudah tua di ruangan ICU. Saya datang berdoa. Dia gemetar dengan lirih, dia berkata, Pak Pendeta, tolong bacakan untuk saya firman Tuhan. Saya baca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia pejamkan mata, dia bilang, Tuhan Yesus, aku sudah siap berjumpa dengan Engkau. Itulah kekuatan firman. Coba kalau saya bacakan kata-kata motivasi. Cim, sakit, dengarkan kata-kata motivasi ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Mati beneran dia, saudara sekalian. Kata-kata motivasi kelihatannya hebat. Tapi saya percaya firman Allah yang keluar dari mulut Allah itu yang sanggup mengubah hidup manusia. Yang sanggup memberikan kekuatan kepada jiwa kita di tengah tantangan yang paling hebat. Karena itu saudara, kita harus tahu firman supaya iman kita bertumbuh. Kita juga harus bertindak sesuai dengan apa yang diajarkan firman. Seorang misionaris yang bernama William Carey pernah berkata, expect great things from God, attempt great things for God. Harapkan perkara besar dari Tuhan, tapi lakukan juga perkara besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Beberapa waktu terakhir ini Tuhan memberikan kepada saya sebuah dorongan untuk saya bisa membangun sebuah museum kisah Alkitab modern. Dari kisah penciptaan, kisah Adam Hawa, kisah Nuh dan bahteranya, kisah Yesus sampai kisah akhir zaman, Yesus datang untuk kali kedua. Karena saya melihat, bahkan menurut penelitian dari George Barna, generasi muda makin lama makin sekuler karena tidak punya biblical worldview. Pola pandangnya itu tidak ada dasar Alkitab. Mereka sangat dipengaruhi oleh sosial media secara sekuler. Jadi saya mau membangun sebuah theme park dengan nama The Journey, saudara-saudara. Supaya generasi muda khususnya bisa melihat replika dari Bahtera Nuh, kisah Abraham dan Ishak, tabernakel Musa, maket Yerusalem, kemudian juga kisah Nabi Yunus dan kisah yang lain. Di sana juga akan dibuat patung dalam keadaan zaman Alkitab. Ada teknologi 5D. Ya, bahwa dunia ini diciptakan Allah dalam 6 hari. Creation, not evolution. Dari Big Bang miliaran tahun yang lampau. Saudara, kita juga melakukan visualisasi Bible story. Dan dalam 1 jam ketika orang masuk ke ruangan itu yang sifatnya edutainment, mereka diedukasi tapi merasa di-entertain.
Ya, tempat-tempat yang instagramable, yang bisa orang foto-foto dan sebagainya. Dalam 1 jam kira-kira atau lebih, seluruh Alkitab dipaparkan kepada mereka. Show the Bible. Bukan hanya menceritakan tentang Injil, tapi kita mempertunjukkan kepada mereka. Nah, karena visi yang Tuhan taruh ini, kami beberapa waktu yang lampau membeli sebidang tanah seluas 2 hektar, kira-kira 215.000 square feet ya kalau di Amerika, 215.000 square feet. Dan kita akan bangun gereja, di sampingnya museum kisah Alkitab modern, beberapa lantai, dan paling atas ada teater. Saya mau nyontoh yang Lancaster itu, ya. Mudah-mudahan di Indonesia ada yang model semacam itu, saudara-saudara. Dan ini sulit, biayanya besar sekali. Kalau di Indonesia itu ratusan miliar. Tapi kita melangkah saja, tanah sudah dibeli, kita mulai bayar dari waktu ke waktu, izin diurus. Dan saudara tahu di Indonesia ngurus yang gini gak mudah. Tapi puji Tuhan sampai titik ini seluruh masyarakat sudah setuju, tanda tangan, sampai naik ke tingkat yang tertentu. Dan yang satu lagi, izin mendirikan bangunan. Kalau Tuhan izinkan dalam beberapa bulan ke depan, izinnya keluar, kita akan segera memulainya. Haleluya. Saudara, orang yang beriman harus mewujudkan imannya di dalam sebuah tindakan. Nuh membangun bahtera. Kita bisa melakukan sesuatu untuk menunjukkan iman kita atau menolong iman orang lain bertumbuh mengenal Tuhan. Saudara, kita juga mengalami kesulitan dalam proses ini, terutama dalam masalah keuangan karena biayanya kan besar. Beberapa bulan lalu, 3 bulan lalu lah, kami dan istri punya 3 orang anak, yang pertama kedua perempuan, yang ketiga wanita. Usianya sudah 33, 30, 27 saudara. Yang pertama kedua sudah menikah, masing-masing punya 1 orang anak, jadi saya dan istri punya cucu 2. Ya, 3 tahun sama 2 tahun. Nah, 2 orang ini kemudian terpanggil Tuhan untuk melayani sama seperti saya. Sekarang mereka sedang ambil doktor teologianya masing-masing. 3 bulan lalu saya panggil makan siang anak-anak sama menantu. Dan saya bilang begini, kamu tahu kan kita sedang membangun satu proyek yang besar, yang melampaui kekuatan kita. Tapi kita beriman Tuhan, Yehova Jireh, Allah menyediakan. Tapi yang mesti ngalami Tuhan itu bukan cuma papi, tapi kamu mesti ngalami. Karena saudara, beberapa bulan yang lalu kita ini harus membayar satu jumlah 20 miliar lebih. Jadi kira-kira berapa itu ya? 1,5 juta US dollar kira-kira ya. Kira-kira 1,5 juta US dollar. Itu besar sekali saudara. Dan kita nggak punya duit untuk itu. Lalu anak saya bilang, kalau gitu gimana Pi? Duitnya dari mana? Lah yang nggak tahu, dari Tuhan. Makanya kamu juga doa supaya kamu ngalami Tuhan. Kita doa. Karena mereka rumahnya udah masing-masing saudara, jadi hari itu kita undang untuk makan dan saya bicara soal ini, kita berdoa, Tuhan buka jalan. Beberapa hari kemudian seorang pengurus jemaat kami datang ke rumah minta didoakan karena dia sedang ada tender dengan proyek pemerintah saudara. Dan dia bilang, Pak, saya dan istri sudah bernasar, kami akan support 5 miliar rupiah kalau tender ini didapat supaya kita juga bisa mensupport pembangunan gereja. Jadi saya doakan untuk dia, saudara, saingannya banyak. Beberapa hari kemudian dia bilang, saya menang tender Pak dan saya sudah transfer uang tersebut, janji iman saya untuk pembangunan gereja. Allah Yehova Jireh menyediakan. Tapi kurangnya kan masih banyak saudara. Lalu ada seorang, saya tidak sebut nama, tanya begini, itu untuk pembangunan The Journey masih butuh berapa sisanya? Wah, masih ratusan miliar, saya bilang. Masih jauh lah biayanya. Tapi yang paling mendesak ya kira-kira 20 miliar. Lalu dia bilang, boleh nggak saya nyumbang tapi nggak nyumbang uang. Saya nyumbang emas. Saya bilang ya boleh aja ya kalau nyumbang ya. Ya kalau saudara ada yang mau nyumbang mobil buat gereja boleh juga kan Pak ya. Ya, oh boleh saja saya bilang. Beberapa hari kemudian
Saya menenteng di tangan kiri saya 5 kilogram emas murni. Dan di tangan kanan saya 7 kilogram emas murni. 12 kilogram emas murni. Saya belum pernah dapat sumbangan sebanyak itu untuk gereja. Tapi kita mengalaminya. Kita jual dan kita bayarkan untuk kebutuhan yang ada. Saudara rindu diberkati Tuhan? Siapa yang ingin dapat pengurapan emas murni? Haleluya. Dalam nama Yesus diberkatilah engkau oleh Tuhan. Saya mau bilang, kalau kita tidak berani melangkah, mujizat demi mujizat tidak akan terjadi. Begitu melangkah, sungai Yordan terbelah. Melangkah lagi, Laut Merah terbelah. Melangkah lagi, kita berjalan di atas air. Mujizat terjadi ketika kita take action. Itulah the power of faith. Karenanya saudara sekalian, mari sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan hanya mendengar kesaksian orang lain, tapi ini kerinduan saya. Saudara ngalami secara pribadi bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mendengar doa, dan Tuhan yang menjawab iman. Jadilah sesuai dengan imanmu. Yang ketiga saya melihat ayat 12. Kisah 12 ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Setelah malaikat membebaskan Petrus. Jadi Petrus di penjara, malaikat disuruh Tuhan, malaikat membebaskan. Petrus keluar dari penjara, lalu dia berpikir, saya pergi kemana? Dia pergi ke rumah Maria, karena di sana banyak orang percaya berkumpul di rumah itu. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa orang percaya itu perlu bersekutu satu dengan yang lain. Perlu fellowship yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Berbagi beban, juga berbagi jawaban doa. Memberikan kesaksian-kesaksian. Karena di ayat 17 Petrus juga bersaksi menceritakan tentang pertolongan Tuhan yang dia alami. Yang ketiga di sini saya melihat the power of fellowship. Kekuatan daripada persekutuan dengan saudara seiman. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayo bersekutu satu dengan yang lain. Saudara boleh ikut ibadah online, tapi saudara juga perlu melangkah mengikuti ibadah onsite. Saya kadang lihat sekarang ini walaupun pandemi sudah mulai berubah menjadi endemi. Banyak orang gak balik ke gereja, katanya takut COVID di gereja. Herannya kalau kerja gak takut, makan bareng gak takut, pergi piknik gak takut, ke gereja takut. Hei, di mana imanmu? Kita kadang-kadang udah terbiasa dengan apa yang ada, nggak apa-apa deh, bisa online ya, nggak usah mandi dulu, bisa makan sambil online. Oh ayo Pak Yongki, khotbah lebih semangat, saya sambil makan. Saudara-saudara, gimana iman kita bisa berkobar-kobar? Saya tidak mengecilkan ibadah online, kita sangat tertolong pada masa pandemi karena ibadah online. Tapi ketika ada kesempatan, tidak menjauhkan diri dari persekutuan dengan saudara seiman. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhkan melalui ibadah lewat Zoom dibandingkan dengan ibadah tatap muka. Kita bisa saling ketemu, bisa saling mendoakan, bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan saudara yang datang pada sore hari ini adalah orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan. Karena di rumah Tuhan ada kuasa dan mujizat yang Tuhan akan lakukan. Daud pernah berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Saudara-saudara, kita harus terlibat dalam komunitas sel untuk saling menguatkan. Orang Kristen gak bisa tumbuh sendiri. Jangan jadi Kristen the Lone Ranger, penjelajah yang berjalan sendiri. Jangan jadi Kristen Rainbow yang menyerang pasukan musuh dengan saya, diriku, dan aku sendiri. Kita membutuhkan komunitas. Kita perlu saudara seiman. Ada agama yang mengajarkan
kedewasaan rohani, kesucian diperoleh ketika kita sendirian bertapa. Semakin sendirian, semakin suci rohaninya, makin dekat sama Tuhan. Yesus tidak mengajarkan hal itu. Karena itu di dalam dunia dia membentuk komunitas terdiri dari dia dan 12 orang murid. Karena apa? Melalui saling mengasah orang-orang yang karakternya beda dengan kita. Kita belajar memaafkan satu dengan yang lain. Jadi kalau di gereja ada orang yang ngomongnya nyelekit, nyakitin. Ada orang kalau utang lupa bayar, saudara-saudara. Dan dia punya ilmu kesabaran, sabar banget kalau mau bayar utang. Kita udah jengkel. Itu adalah Allah Tuhan memproses kita. Alkitab berkata besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dari mana kita tahu Tuhan Yesus penuh kasih? Karena ketika orang teriak-teriak, salibkan dia. Yesus membalas dengan berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, kalau engkau punya istri yang cerewet, punya suami yang pelit luar biasa. Saudara udah jengkel banget sama dia. Saudara punya teman yang jelek-jelekin. Jangan pikir dia utusan iblis. Jangan pikir dia alat setan. Dia bisa jadi alat Tuhan untuk memproses hidup saudara. Orang yang lembut hatinya, diomongin aja, udah bertobat. Tapi kalau saudara keras hati, diajar gak bisa, dihajar sama Tuhan saudara. Siapa mau dihajar? Kalau engkau keras hati, Tuhan akan hajar kita dengan berbagai cara. Dan salah satu hal yang bagus yang Tuhan kerjakan adalah Tuhan mengikis sifat buruk kita lewat orang-orang yang menyebalkan datang dalam kehidupan kita. Saudara pernah ketemu orang nyebelin? Di New York ada gak ya orang nyebelin? Coba ngomong sama sebelahnya, bukan kamu kan yang dimaksudkan pendeta? Manusia sekarang itu banyak manusia sulit saudara. Orang yang menyebalkan. Kita baik sama dia, dia jahat sama kita. Kita doain dia, dia fitnah kita. Kita kasih duit sama dia, kita bantu dia. Dia jelek-jelekan nama kita di luar. Pernah ngalami begitu? Itu alat Tuhan loh saudara. Supaya kita lebih sabar, lebih dewasa, lebih punya karakter seperti Tuhan Yesus. Jangan marah, jangan jengkel. Wah itu orang Kristen, munafik, ngapain ke gereja? Allah Tuhan membentuk hidup kita. Manusia sulit, manusia menyebalkan, makin lama makin banyak. Dan biasanya manusia sulit itu punya satu kesamaan ciri. Cirinya adalah panjang umur, saudara. Jadi kita akan cukup lama bersama dengan dia di atas muka bumi. Saya kadang-kadang heran ya, ada pengurus gereja baik banget saudara. Gak banyak omong kerjanya, pelayanannya luar biasa. Saya ditelepon pagi-pagi sama saudaranya, Pak dia meninggal. Aduh Tuhan kenapa meninggal? Umur belum 60 kok meninggal. Aduh rasanya kehilangan banget. Saya doa gini, bargaining sama Tuhan. Tuhan di gereja ini ada 10 orang yang suka jelek-jelekin saya. Gimana kita barter? Dia aja yang mati, jangan dia ini. Saudara-saudara, tapi Tuhan izinkan. Manusia sulit membuat kita rendah hati, membuat kita sadar diri, membuat kita berespon, menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sangat penting kita bersekutu satu dengan yang lain. Tapi ingat ini, kalau saudara mau maju dalam iman, jauhi kelompok BSH, barisan sakit hati. Saudara pernah ketemu orang gak ngobrol-ngobrol sama dia 15-20 menit, kejelekan, hal negatif, dia cerita sampai seperti vacuum cleaner itu. Shit! Kekuatan kita, energi kita disedot habis sama orang semacam itu. Jangan suka gaul sama orang seperti itu, energi saudara habis. Gaul dengan orang yang ketika saudara ngomong 15 menit, 30 menit, iman kita dikobarkan, semangat kita menyala-nyala. Rasanya kita mau baca Alkitab lebih banyak, mau berdoa lebih tekun, mau percaya kepada Tuhan lebih sungguh. Bergaul dengan komunitas yang sehat, yang menguatkan. Inilah the power of fellowship. Masih kuat dengar khotbah? Satu poin terakhir. Saudara, ayat tadi juga berkata, maka pergilah Petrus ke rumah Maria. Maria adalah wanita yang berani. Karena apa? Dia buka rumahnya untuk orang-orang boleh datang berdoa bersekutu. Karena dulu kan belum ada gedung gereja seperti ini. Maria tentu orang kaya.
Maria punya rumah yang besar. Tetapi sebetulnya ada banyak pria-pria yang juga saya yakin punya rumah besar. Tapi mereka takut. Takut diserbu oleh orang Roma, takut didatangi oleh orang Yahudi. Tapi Maria berani sekali. Saudara, saya mau katakan Tuhan tidak hanya bisa pakai pria. Tuhan juga bisa pakai wanita. Contohnya di Alkitab, Deborah pernah menjadi hakim wanita di Israel. Esther menyelamatkan orang Israel di Persia daripada pembantaian yang dirancangkan oleh Haman. Maria ibu Yesus adalah wanita yang dipakai Tuhan melahirkan sang Mesias. Maria yang juga disebut atau Maria ini adalah Maria ibu daripada Yohanes Markus, juga menggunakan rumahnya untuk tempat persekutuan doa. Dalam Lukas 3 Alkitab berkata, rombongan Yesus pelayanan kemana-mana, disupport secara keuangan oleh wanita-wanita yang melayani dengan kekayaan mereka. Wanita kalau nggak dijamah Tuhan, pelitnya luar biasa. Tapi kalau sudah dijamah Tuhan, bisa jadi murah hati, generous, bermanfaat untuk sesama. Jadi saya melihat di sana, the power of woman. Ini poin yang keempat, ada kekuatan dari seorang wanita. Haleluya. Tuhan menciptakan wanita sebagai penolong yang sepadan. Wanita, istri penolong, suami yang ditolong. Mana lebih kuat yang ditolong sama yang menolong? Yang menolong. Kata penolong dalam bahasa Ibrani, bahasa asli Perjanjian Lama, Ezer. Wanita itu Ezer. Kata Ezer juga digunakan dalam Mazmur. Tuhan adalah penolong dalam kesesakan. Itu kata yang sama. Luar biasa ya. Wanita, engkau adalah Ezer, penolong. Bukan herder. Beda saudara-saudara ya. Sebetulnya gini, pria itu casingnya kelihatannya lebih kuat dari wanita. Tapi soal ketangguhan hati, tough di dalam diri, saya lihat banyak wanita lebih kuat loh saudara. Kenapa? Karena pria dibuat dari debu tanah. Wanita diciptakan dari apa? Tulang. Mana lebih kuat debu tanah sama tulang? Makanya tulang wanita lebih kuat. Coba kalau nggak percaya, suami istri suruh jalan ke mall. Suami akan duduk di coffee shop, minum kopi bergelas-gelas, sedangkan wanita bisa keliling-keliling dari terbit matahari sampai tenggelamnya. 5 kantong kresek di tangan kiri, 7 kantong kresek di tangan kanan, berjalan tidak lelah, berlari tidak lemah, karena ada kekuatan seperti pada burung Raja Wali. Dan kalau suaminya berkata, aduh mam, banyak banget belanjaannya, nanti duit kita habis. Apa jawabnya? Tenang Pak, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita orang percaya. Oh, the power of woman itu luar biasa. Dan saya perhatikan saudara ya, kalau punya anak kecil-kecil, itu wanita, itu ibu bisa merawat, membesarkan anaknya dengan sabar. Tapi kalau pria disuruh jaga anak 3 orang kecil-kecil, darah tinggi kumat, saudara-saudara. Wanita itu luar biasa. Ini kekuatan yang harus dikembangkan di dalam kehidupan. Jadi kita menggunakan kekuatan kita untuk sesuatu yang positif. Dan saya perhatikan, wanita itu kok rasanya lebih panjang umur daripada pria. Ya pasangan suami istri kadang-kadang yang meninggal suaminya dulu saudara. Istrinya lebih panjang umur. Dan biasanya kalau istri ditinggal mati oleh suaminya jarang kawin lagi. Tapi kalau suami ditinggal mati oleh istrinya beberapa bulan kawin lagi saudara. Karena suami memang perlu penolong. Istri itu luar biasa. Haleluya. Ada wanita-wanita hebat yang juga ada di tempat ini. Puji Tuhan. Karena itu gunakan potensi saudara untuk melayani Tuhan. Gunakan potensi saudara untuk menciptakan damai sejahtera berkat di dalam keluargamu. Saya percaya ya, kebahagiaan dalam keluarga sangat ditentukan oleh sikap hormat dan lembut dari seorang wanita dalam keluarga.
Kalau istri itu spiritnya mau perang melulu, aduh rumah tangga berantakan saudara. Tapi kalau damai sejahtera dia miliki, aduh suami akan bahagia. Dan suami-suami bagaimana supaya engkau bisa bahagia? Gampang, rumusnya begini, happy wife, happy life. Saudara mau bahagia? Bahagiakan istrimu. Bini lo kagak bahagia, habis hidup lo. Haleluya. Dan bagaimana cara membahagiakan istri? Gampang. Kasih uang banyak-banyak kepada dia. Istri akan berbahagia. Haleluya. Setuju ibu-ibu? Setuju para wanita? Haleluya. Jadi para pria boleh melupakan khotbah saya pada hari ini. Kecuali satu hal, pulang dari tempat ini kasih uang banyak-banyak untuk istrimu. Karena happy wife, happy life. Haleluya. Saudara, pelayanan istri bukan dimulai dari gereja, pelayanan istri dimulai dari keluarga. Ada seorang pendeta punya 5 orang anak laki, 5-5-nya jadi pendeta, hebat. Satu kali ada tetangganya bertamu, kebetulan 5 orang jadi 6 orang pendeta itu lagi kumpul di rumah, lagi makan bersama saudara. Dia bilang, wow 6 orang pendeta lagi kumpul, boleh saya tanya siapa pendeta terhebat di rumah ini? Siapa pendeta paling hebat dari 6 orang di antara kalian? Semuanya menunjuk pada satu orang. Dan orang itu adalah istri atau ibu mereka. Dia pengkhotbah terhebat di rumah ini. Loh, saya nggak pernah dengar ibu pernah khotbah di gereja. Oh, dia tidak perlu berkhotbah dengan suaranya. Dia berkhotbah dengan makanan yang tersedia. Dia berkhotbah dengan rumah kami yang rapi. Dia berkhotbah dengan doa-doanya setiap hari untuk suami dan anak-anaknya. Dia berkhotbah dengan kehidupannya. Kalau kami 6 orang bisa jadi pendeta, itu karena dia yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu-ibu, para wanita, engkau punya power yang luar biasa. Engkau bisa menciptakan damai sejahtera dalam keluargamu. Engkau bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Istri saya bisa khotbah, tapi terus terang saudara, saya sangat terbantu. Kami menikah 34 tahun dan sampai hari ini istri saya selalu siapkan makan pagi, makan siang atau makan sore untuk kami. Tidak selalu dia masak, kadang dia beli dari tempat yang lain, tapi dia selalu siapkan, dia menemani saya untuk makan. Saya mau bilang, banyak orang udah gede makan sendiri aja. Memang bisa. Tapi bukankah wanita diciptakan untuk menjadi penolong? Dan saya nggak pernah minta dia melakukan hal itu. Itu keluar dari hatinya. Saudara-saudara, 34 tahun. Semua baju-baju yang sudah disetrika, kalau di Indonesia ada pembantu, dimasukkan dalam keranjang plastik. Istri saya bilang, saya yang masukin ke lemarinya ya, jangan kamu pembantu. 34 tahun dia lakukan. Kalau kami pulang malam dari luar kota dan sebagainya, ada pakaian yang menumpuk, dia masukkan satu-satu ke bagian lemari yang saya dan punya dia. Saya di kamar tidur ada meja. Saya suka ngetik persiapan khotbah di sana, ada 2 gelas, ada tutupnya. Dan kadang waktu konsentrasi begitu, saya haus, saya minum. Ada air hangat saudara. Nah saya nggak ingat kapan ini diisinya. Tapi pasti ada orang yang mengisinya. Dan istri saya melakukan itu selama bertahun-tahun. Para suami memang, mungkin saya lebih dikenal oleh orang sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi saya bersyukur karena istri saya berkhotbah dengan pelayanan yang dia lakukan di dalam keluarga kami. Pelayanan itu jangan mulai di gereja, mulai di rumah. Ada orang suapin orang jompo yang sudah ada di panti jompo, aduh dilayani. Ada orang kasih makanan untuk anak panti asuhan. Di rumah dia abaikan anaknya. Anaknya nggak pernah dimandiin. Pakai baju aja kancing nomor 1 masuk ke 2, kancing nomor 2 masuk ke lubang nomor 3, celana yang depan jadi belakang, belakang jadi depan, dan air terjun Niagara tidak henti-hentinya mengalir dari hidungnya. Apakah itu pelayanan? Pelayanan harus dimulai dari keluarga kita. Saudara-saudara, saya rasa jenis wanita seperti istri saya ini sudah agak langka. Ya. Saya percaya jenis
Wanita seperti Ibu Yongki juga langka, saudara. Tapi wanita menciptakan kebahagiaan dalam keluarga. Dengarkan, saya tidak mau saudara gunakan khotbah saya ini untuk menyerang pasanganmu. Karena beberapa ibu kelihatannya sudah mulai senggol-senggol pasangannya. Tuh dengerin ya, ada beberapa pria juga senggol-senggol pasangannya, dengerin, kasih makan, siapin minum, ayo beresin. Istri saya tidak pernah meminta istri saya melakukan itu. Dia melakukannya dari hatinya. Jadi kalau saudara mendesak tuh ikuti pendeta juga ngomong begitu, saudara kalah. Karena istri saya tidak pernah minta istri saya melakukan itu. Semuanya dilakukan dengan sukarela karena dasar cinta. Ya, jadi mari kita mulai sesuatu dari keluarga kita. Dampaknya apa? Maria punya anak yang namanya Yohanes Markus. Dan Yohanes Markus ini yang kemudian menjadi teman seperjalanan, sepelayanan daripada Rasul Paulus. Dan Yohanes Markus yang masih muda itu kemudian dipakai Tuhan menulis Injil. Namanya Injil apa? Markus. Markus lahir, dibesarkan oleh seorang wanita yang saleh. Kita gak pernah dengar Ibu Maria berkhotbah. Tapi kita melihat hidupnya berdampak bagi banyak orang. Ibu-ibu, para wanita, kalau engkau punya anak, maukah engkau berdoa? Tuhan, aku minta kalau boleh salah satu anakku jadi hamba Tuhan. Jadi orang yang besar di hadapan Tuhan. Jangan hanya sekolahkan mereka ke sekolah unggulan yang hebat-hebat. Supaya usahanya, bisnisnya, pekerjaannya naik, itu bagus. Tapi kesuksesan kita akan berakhir di lubang kubur. Doa supaya anakmu dipakai oleh Tuhan. Seperti Yohanes Markus yang akhirnya dipakai untuk memberitakan Injil, bahkan menulis Injil Markus. Dan saya percaya the power of woman akan memungkinkan hal itu terjadi. Ini doa saya, apapun tantangan yang kau sedang hadapi, saya percaya ada Tuhan yang memberikan kuasa mujizat lewat doa. Dan biarlah kita juga mengalami kuasa kesatuan hati. Kita mengizinkan wanita menggunakan powernya, kemampuannya untuk membangun keluarganya. Dan berjalanlah dengan iman. Karena dengan iman kita akan melakukan perkara yang hebat. Siapa yang hari ini merindukan lawatan Allah terjadi, jawaban doa diberikan, percayalah Tuhan mengasihi saudara. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.